banyak yang bilang gara-gara itu anak-anak kita jadi pada santai. Bener nggak sih Val? Kayak gitu Val? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Enggak, itu mah cuma omongan aja yang didengar. Wow, supaya kita nggak galak-galak ya. Supaya kita nggak jadi galak. Iya. Kalau kalian iyain, waduh bisa lebih galak. Iya. Iya, satu lagi nih, kadang-kadang kan bos suka juga tanya, coba dong perkenalkan diri kamu kayak gimana gitu kan. Iya, jadi itu sebenarnya gue lagi ngulur waktu sih, karena kan kadang-kadang gue sama Ayu juga kita lupa nih, ini kandidatnya yang mana sih gitu kan. Iya, bukannya sombong ya, tapi memang kan kita ya ada kesibukan lain juga. Jadi Dan ada beberapa juga sih sebenarnya nggak hanya kandidat itu juga. iya, kan, iya gitu dan kan. nggak hanya kandidat itu juga. Kadang-kadang sehari kita bisa interview beberapa kandidat juga. Jadi kita bisa mengulur waktu untuk baca CV-nya, untuk refresh lagi, ingat ini yang mana ya gitu. Kita nanyain gitu. Coba sambil saya baca CV-nya, coba kamu perkenalin diri kamu gitu. Nah, sebenarnya juga pada saat perkenalan diri itu, ada yang perkenalan itu standar aja, iya nama saya Ayu, umur saya misalnya 30 tahun, saya tinggal di Bekasi, gitu kan. Udah, sampai situ doang ya biasanya. Iya, Sebenarnya bukan itu informasi yang pengen kita dapet ya. itu di CV kita juga bisa baca. Iya, itu gitu di kan. CV juga kita bisa baca. Jadi kan alangkah baiknya kita bisa, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kebetulan orang tua saya bekerja sebagai ini gitu. Saya kuliah saya ini, sehingga saya memutuskan untuk melamar di sini karena saya melihat di sini saya bisa berkembang bla bla bla, mungkin gitu ya. Nah, sebenarnya sih harapan kita tuh pengennya kayak gitu. Iya. Gitu. Tuh, lancar karena sering interview. Kata Valen, oh iya. Oh, iya. Oh. Sebenarnya nih, yuk, apa ya yang membuat lu waktu itu, membuat kita sih, tapi kalau versi lu terima Valen tuh kenapa sih? Satu, first impressionnya Valen tuh udah oke banget. Terus Valen tuh awalnya kan ngomongnya tegang banget tuh, tapi ke tengah-tengahnya sampai pada saat akhir Valen Ngalir aja udah gitu. ngalir aja gitu, udah senyum, udah ketawa gitu kan, oh ini bisa nih gitu kan. Dan memang kalau buat sales kan harus ramah ya. Valen itu first impressionnya udah ramah gitu, senyumnya udah cute banget gitu. Gue aja yang cewek seneng gitu liatnya gitu kan. Nah terus pada saat gue inget tuh yang Valen ngomong remote kan. Iya. Nah kadang pada saat gue minta satu kandidat itu untuk presentasi, dia langsung Kayak malu juga, ada yang kadang malu, ada Iya. yang kadang bingung banget. iya sih. sama juga yang apa tuh, loh kok harus begini sih gitu. Tapi Kayak apaan sih disuruh begini gitu ya, padahal kita pengen tahu aja gitu Iya. cara kalian ya presentasi gimana, gitu kan, jual produk. Kalau Valen, oh ya siap gitu kan, siap. Dia mungkin dia aneh juga sih ya, kok remote gitu. Tapi Valen pada saat itu tuh ya berusaha benar-benar ngelihat si fitur si remote itu gitu Iya. kan. Sebenarnya sih kalau yang remote itu, remote atau apapun lah ya. Kalau misalkan kadang-kadang ada tuh kalian disuruh jual barang, Iya. kalian harus bisa cepet pikir dari barang itu kelebihannya apa sih, itu yang kalian jual. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Jadi nggak harus bingung gimana kok. Dan Valen tuh cukup percaya diri ya, maksudnya pada saat ngejelasin itu remote juga ya dia berusaha menjualkan si remote itu. Iya. Kalau versi gue sih ya karena nyaman aja sih, karena nyaman. Terus kalian juga kalau dari look juga kan oke lah. Oke banget ya. Oke banget. Jadi paket komplit. Cuman ya itu sih kadang-kadang mungkin terlalu polos gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kalau dapat customer-nya yang tricky nih, gitu, malah bisa dikibulin takutnya. Jadi ya itu sih nyaman sama Valen. Terus kita juga yakin kayaknya Valen ini bisa punya potensi, Betul. bisa diajarin, anaknya baik. Jadi ya udah kayaknya nggak terlalu banyak mikir panjang lebar waktu itu ya, langsung kita proses ke HRD waktu itu. Dan kebetulan dari HRD juga waktu itu ACC sih ya. Nah, pertanyaan terakhir out of topic sedikit buat Valen. Ya. Setelah bergabung di tim Lumiere ini dengan Bapak Bos dan Ibu Ayu, Ya. testimoninya gimana sih? Ini jawab yang jujur ya. Jawab Iya, jujur. ada Mm-mm. di depan kita. Coba lihat mukanya penuh tekanan. Gimana Val? Coba Val. Asik aja sih masuk timnya. Yang bener asik. Iya, asik. Kayak di sini doang nih ngomong asik nih. Enggak. Maksudnya apa ya?
enak diajak komunikasinya. Terus ya orangnya ya enak aja sih, bingung ya, enak tuh banyak ininya sih, cuman sejauh ini sih Nyaman lah. nyaman kayak gitu. Terus Galak nggak sih gitu, galak nggak sih? enggak lah. Hah? Enggak, cuman ya namanya atasan pasti kan ada harus begini, harus begitu. Ya jadi kita emang begini gitu tuntutan kerjaannya. Terus jangan-jangan karena kita nggak galak jadi pada santai lagi? Enggak juga, enggak gitu. Bos jadi terinspirasi ya bos. Enggak, kadang-kadang gue suka dapat omongan juga gitu kan. Kadang-kadang ada omongan karena gue orangnya begini, Ayu mungkin lebih tegas dari gue gitu. Tapi Ayu juga bukan termasuk yang galak-galak banget juga gitu. Banyak yang bilang gara-gara itu anak-anak kita jadi pada santai. Bener nggak sih Val? Kayak gitu Val? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Enggak, itu mah cuma omongan aja yang didengar. Supaya kita nggak galak-galak nih. Supaya kita nggak jadi galak. Iya. Kalau kalian iyain, waduh bisa lebih galak. Iya. Enggak gitu Enggak ya? sih, enggak. Tapi gimana kalau misalnya lagi pada lama nggak jualan, terus kita kan juga nggak ngegalak-galakin gimana, itu tapi ada rasa gimana? Kitanya yang ngerasanya nggak enak karena kan terlalu baik, maksudnya baik. Jadi kitanya tuh pasti kalau nggak jualan jadi kayak ada beban gitu kayak jualan ya. Iya, makanya kayak gak enak. Sebenarnya Sama-sama itu baik memang gitu. trik gua sama Ayu, yuk kita nggak usah galak-galak, kita baik-baikin jadi mereka yang nggak enak sama kita gitu. Ya itu sih, jadi kita nggak enakan gitu. Jadi asik nih, Asik. PMBGT. Jadi tadi gua rangkum sedikit tips-tips buat teman-teman yang lagi mau interview sama user. Itu yang penting berarti first impression ya. First impression itu dari waktunya harus on time, looknya harus professional look atau disesuaikan dengan kantornya. Kenalin perusahaannya juga. Di luarnya, di permukaannya aja lah. Auranya juga harus positif, senyum terus. Senyum itu menular ya. Iya, senyum itu menular. Coba deh, sekarang yang lagi nonton, lihat kiri kanan mana nih? Ada orang disenyumin coba. Pasti boleh senyumin. Tapi udah jangan kelamaan ya senyumnya ya. Kayak orang gila. Bener. Terus apa lagi tadi ya? First impression dari waktu, dari look, dari mengenali perusahaannya, Kelengkapannya juga, auranya, kelengkapan berkasnya juga. kelengkapan berkasnya dipersiapkan semuanya. Terus Di tengah interview sih juga jangan tegang aja ya. ya jangan tegang juga ya Val ya. Iya. Dibawa nyantai aja. Pikirannya positif aja ya. Iya, positif. Nggak usah mikirin Nggak usah- macam-macam. Iya, benar. Positive thinking aja. Gitu. Pasti nanti kalian akan diterima. Gitu. Kalau cocok. Misalnya nggak diterima pun, mungkin memang bukan jalan kalian. Jadi bukan berarti yang gue sama Ayu waktu interview nggak kita terima itu bukan berarti dia orangnya nggak bagus Iya, atau gimana. Nggak. betul. Ada juga orang bagus yang kita nggak terima kok. Ada juga. Karena mungkin kita merasa dia bukan bidangnya di sini. Dan mungkin kadang-kadang kita benar, kadang-kadang kita salah gitu juga. Kita ngobrol-ngobrol dikit lagi. Ayu, kira-kira pengalaman waktu baru pertama kali kerjanya itu ada pengalaman yang itu nggak? Jadi tadi nyambung yang Valen itu loh bos. Valen kan kadang pada saat pertama masuk kerja tuh dia sempet ngerasa, aduh kayaknya bukan passion gue nih di sini. Oh, Jadi jangan khawatir, sebenarnya gue juga mengalami itu gitu karena pada saat gue pertama kerja di sini, memang basicnya bukan SPV bukan SPV langsung ya. Jadi sales dulu kan. Nah itu gue sama tuh kayak Valen, 2 bulan belum jualan. Dan itu pada saat itu atasan gue tuh lebih parah lagi sih bos. Ngomongnya kayak gini. Karena gue kan waktu itu basicnya perbankan. Atasan gue ngomong ada orang perbankan juga yang benderanya sama di perbankan gue itu. ini atasannya beda nih, bukan gue nih. Waktu itu masih atasan yang lama nih, ntar pada mikirnya gue lagi. Gimana? Atasan itu ngomong? Atasan itu ngomong misalnya ke si A, ini tolong nih bawa lagi Ayu kerja lagi di perbankan aja, dia nggak bisa jualan. Udah 2 bulan nggak jualan-jualan nih, gitu kan. Itu di situ guys, gue langsung ngedrop banget. Gue nangis gitu kan, nangis. Waktu itu ada satu teman juga yang menguatkan gue nangis di parkiran, gue ingat banget tuh di parkiran mobil. Nangis di parkiran. Nangis di parkiran, terus gue bilang ke temen gue itu, pokoknya gue resign aja deh, kayak gue udah disuruh balik nih ke perbankan nih. Namanya anak baru kan, belum jualan, udah dibilangin kayak gitu ke atasan. Terus teman gue tuh mengingatkan, lu nggak apa-apa resign, tapi at least lu jualan satu dulu deh. Lu tunjukin ke atasan kita
bahwa lu tuh sebenarnya bisa jualan, baru lu resign, lu tinggalin dia. Terus gue bilang bener juga ya, yaudah deh gue jualan nih, gue harus tunjukin bahwa sebenarnya gue tuh mampu gitu, gue bisa gitu kan. Akhirnya jualan dan sampai sekarang ketagihan karena komisi dan semacamnya gitu. Jadi mungkin dari situ juga ya lu tahu nggak enaknya digituin. Iya, Makanya betul. saat Valen waktu lagi drop pun kita juga pengennya jualan kok. Betul, Jadi ya, bukannya bener. ditambahin beban ya. Justru di saat itulah kita harus memberikan semangat ya. Iya betul, dan sebenarnya semua orang mengalami itu gitu kan, ngedrop ya. It's okay not to be okay sebenarnya. It's Gitu. okay not to be okay. Iya, jadi tapi bagaimana teman-teman menyikapi ketidakokean teman-teman pada saat itu? Akan lebih ngedrop lagi atau itu jadi booster teman-teman buat lebih semangat lagi? Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang suka sama channelnya dan menganggap obrolan kita tadi bermanfaat, jangan lupa di subscribe channelnya, di share dan like videonya, dan komen di bawah. Oke, bye. Bye. Ketawa dulu. Sampai akhirnya mungkin itu salah satu alasan Ipi untuk resign juga ya. Betul.